Nah, jadi di sini ada bagian berjalan, berlari, dan melompat. Nah, di sini gambar kuda ya. Pada bagian A-nya, ini adalah kuda sedang berlari kecil. Kalau yang B, ini nih, kayak gini tuh. Ini adalah kuda sedang berlari kencang. Tuh, kalau ciri-ciri sedang berlari kencangnya itu, kudanya hingga mengambang kayak gini deh. Hingga terbang kayak gini dah tuh, kaki tidak menyentuh tanah. Oke, gampang kan? Oke, next. Nah, ini mendaki dan melompat. Nah, ini ada contohnya ya. Ini ada tupai, di sini ada kanguru, ada tikus. Nah, ini pada A ini apa namanya? Tupai ini memanjat pohon, batang pohon. Lalu yang diagram B ini ya itu diagram alas kaki serangga yang menempel pada permukaan dengan adhesi kapiler. Nah, gambar 8.1 itu model yang digunakan dalam simulasi komputer lompat berdiri. Model-model ini melompat secara vertikal dengan menjulurkan kaki mereka. Yang A itu model asli dengan 2 segmen di setiap kaki dan B itu versi dengan 3 segmen. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah perangkap dan menggali. Pada gambar di sini nih, ini ada gambar ulet ya. Pada gambar 9.1. Gambar dari video ulet Pleurotia dengan panjang sekitar 25 mm atau sekitar 2,5 cm. Nah, yang ini nih, kalau yang bagian A itu berangkat maju dengan kecepatan 10 meter per second. Kalau yang B berangkat mundur. Dan yang C berguling mundur. Tuh, rolling atau berguling mundur ya. Nah, stripping menunjukkan segmen bantalan perlengkapan yang berada di atas tanah. Nah, kalau pada gambar 9.3, diagram yang mewakili posisi berturut-turut dari molluska bivalvia, selama menggali, garis tebal mewakili otot yang aktif. Nih, garis tebal yang ini maksudnya nih. Tuh, ya, garis-garis tebal ini ya. Nah, ini tuh. Oke, next. Next itu ada reptil, contohnya itu ular. Itu berjalan berbeda ya, yang gambar atas sama bawah. Nah, ini yang gambar atas itu bentuknya merangkak dua jangkar, di mana bagian anterior dan posterior tubuh berlabuh secara bergantian dengan bagian anterior ditekuk untuk menjepitnya ke sisi saluran. Nah, itu ada bagian posterior terjepit di sisi saluran, bagian interior diluruskan dan mencapai ke depan. Nah, bisa dilihat di gambar 9.4. Nah, lalu di yang gambar kedua ini ada side winding ya, adalah teknik merangkak lain yang digunakan oleh ular. Gelombang pembekokan dilewatkan ke posterior sepanjang tubuh seperti pada ular merangkak, tetapi tubuh tidak meluncur di atas tanah. Sebaliknya, setiap bagian tubuh diangkat dari satu tempat peristirahatan ke tempat peristirahatan berikutnya. Nah, pada gambar 9.5 juga, bagian yang berbintik itu tidak bergerak. Nah, sedangkan bagian putih yang bergerak keluar dari tanah. Teknik tersebut dinilai efektif pada pasir lepas dan pada permukaan yang halus, di mana pergerakan ular sulit dilakukan karena mereka tidak memberi ular apapun untuk didorong. Nah, bisa dilihat contohnya 9.4 ini posisi berturut-turut diambil dari gambar video dari ular hitam merangkak di saluran sempit. Yang 9.5 ini garis dilacak dari gambar video. Ular itu panjangnya sekitar 0,5 meter dan bergerak dengan kecepatan 0,17 meter per second ke arah kanan halaman. Ya, lanjut. Oke. Selanjutnya adalah luncur dan membumbung tinggi. Menyeret adalah kekuatan yang menahan pergerakan benda melalui cairan.
Hal ini sebagian disebabkan oleh kerja yang harus dilakukan terhadap kekentalan cairan saat tubuh bergerak melaluinya, dan sebagian untuk pekerjaan yang dilakukan memberikan energi kinetik pada cairan yang dibiarkan bergerak di bangun tubuh. Kepentingan relatif gaya viskos dan gaya inersia bergantung pada bilangan Reynolds yang memperhitungkan ukuran benda, kecepatan, gerakan, dan sifat-sifat fluida. Sayap dan tubuh hewan terbang bergerak di udara dengan bilangan Reynolds yang cukup tinggi sehingga gaya inersia menjadi dominan. Dalam kisaran bilangan Reynolds ini, gaya hambat F drag pada benda yang bergerak dengan kecepatan V melalui fluida densitas P dapat dihitung menggunakan persamaan yang telah kita temui di mana A adalah area yang dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan C drag adalah koefisien drag yang sesuai. Nah, kalau ini rumusnya nih ya. Oke, next. Terakhir. Nah, untuk pesawat terbang maupun hewan terbang, gaya aerodinamis itu bekerja terbesar pada sayap, dan luas yang umumnya itu digunakan atau disimbolkan sebagai simbol A, dan seperti gambar ini ya, 10.1 bagian A. Nah, koefisien drag untuk sayap bergantung pada bilangan Reynolds dan sebesar daya angkat yang mereka berikan. Jadi di bagian sayap-sayap ini, contohnya ini apa nih? Elang laut dan kondor, burung kondor itu ini apa namanya? Kena apa? Geraknya ini nih, area-area bermimpi ini itu adalah rencana sayap yang akan gerak terbesar yang bisa disimbolkan sebagai simbolkan huruf A. Sekian. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata ya atau menyebutkan kayak rumus-rumus yang salah. Sekian dari kelompok kami berdua dari Fakultas Teknik Mesin RK tentang penjelasan sistem mekanikal pada hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.